mengatakan kodok kodar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok kodar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Ya yamhuwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu tok wasatu safa semat sirahmu angkat kejo apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafa. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha, dawuhnya Gus Baha mengenai Nabi itu atau Nabi Muhammad SAW itu tahu betul meskipun di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diniku saking baiknya. Akhirnya muncul hadis syafaat. Hadis syafaat itu hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul qiyamah bisa menolong umatnya. Jadi apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu benar adanya. Referensinya berada di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6959. Saya bacakan redaksinya nggih. Hadatsana Sulaiman ibni Harb, hadatsana Hamad ibni Zaid, hadatsana Ma'bad ibni Hilal al-Anazi. Diceritakan dari Sulaiman ibni Harb, Sulaiman dari Hamad, Hamad dari Ma'bad. Qala ijtama'na nasun min ahlil Basrah fa dhahabna ila Anas ibni Malik wa dhahabna ma'ana Bithabitil al-Banani ilaihi yas'aluhu lana an hadisi syafa'ah. Kita dari penduduk Basrah kumpul mau bepergian menuju ke kediamannya sahabat Anas ibni Malik. Dan kita bepergian bersama dengan Sabit al-Banani. Pergi menemui Anas bin Malik perihal menanyakan kepada beliau tentang hadis syafa'ah. Fa'idan huwa fi qasrihi fawaqafnahu yusalli duha fasta'dzana fa'adzina lana wa waqa'idun ala firashihi. Faqulna li Tsabitin la tas'alhu an syai'in awwala min hadis syafa'ah. Setelah sampai di kediaman beliau, kita menemuinya beliau dalam kondisi masih melakukan sholat duha. Setelah selesai kita meminta izin kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik pun mengizini kepada kita. Beliau dalam kondisi duduk di dalam kasurnya. Faqulna li Tsabitin la tas'alhu an syai'in awwala min hadis syafa'ah. Kita mengatakan kepada Sabit, jangan kamu tanya apapun sebelum engkau tanya tentang hadis syafa'ah. Singkat cerita, Anas bin Malik mengatakan bercerita tentang hadis syafa'ah. Beliau mendengar cerita itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Idza kana yaumul qiyamati ma ja'ana subadum fi ba'din fayatuna Adam fayaquluna isfa' lana ila rabbika fayaqulu lastu laha walakin alaikum Ibrahim. Kelak di yaumul qiyamah, Nabi Muhammad SAW mengatakan kelak di yaumul qiyamah manusia saling bertumpuk berbondong-bondong. Fayatuna Adam, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Setelah sampai ke Nabi Adam, mereka bertanya, isfa' lana ila rabbik, tolonglah kami, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu untuk kami. Artinya berilah pertolongan wahai Nabi Adam kami. Nabi Adam mengatakan, saya tidak berhak untuk itu, yakni memberikan pertolongan. Coba kamu temui Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Akhirnya mereka semuanya mendatangi Nabi Ibrahim. Sampai di sana Nabi Ibrahim pun juga sama mengatakan, saya tidak mempunyai hak untuk itu. Singkat cerita,
Nabi Ibrahim pun mengusulkan untuk menemui Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa merupakan kalimullah. Akhirnya orang-orang tersebut berbondong-bondong menemui Nabi Musa alaihi salam. Setelah menemui Nabi Musa pun juga mengatakan, saya tidak mempunyai hak untuk itu, yakni memberi pertolongan. Coba kamu temui Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa merupakan rohullah wa kalimatuh, rohnya Allah dan kalimatnya Allah. Akhirnya orang-orang tersebut menemui Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pun juga sama, lastulah walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mempunyai hak untuk itu, yakni memberi pertolongan. Coba kamu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar itu, orang-orang tersebut fayatuni, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu anna laha fasta'dzana ala rabbi fayu'adzinu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al'an fa ahmaduhu bidzal mahamidi wa akhiru lahu syajidan. Setelah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan ilham pujian-pujian, di mana pujian-pujian itu Nabi panjatkan. Andaikan pujian-pujian itu datang lagi, niscaya Nabi tidak akan mengutarakan lagi atau memuji dengan pujian-pujian itu. Wa akhiru lahu syajidan. Akhirnya Nabi sujud. Sujud. Fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'to wasfa tusaffa. Setelah melihat Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakanlah yusma'lak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkannya. Wasal tu'to, mintalah apapun itu, niscaya aku akan memberikannya. Wasfa tusaffa, berilah pertolongan, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kamu pinta. Fa'aqulu ya Rabbi ummati, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqulu intalik fa'akhrij minha man kana fi qalbi mithqalu dzarratin aw khardalin min iman fa'akhrijhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, pergilah, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun beratnya seberat biji sawi. Lalu keluarkanlah orang tersebut. Akhirnya apa? Fa'antoliku fa'af'alu. Nabi Muhammad SAW berpergian dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah, yakni menyelamatkan orang tersebut dari neraka yang di dalam hatinya terdapat beratnya biji sawi, meskipun beratnya sebesar biji sawi. Suma'udu fa'ahmadu bitilkal mahamid. Kemudian aku kembali lagi dan melakukan hal seperti yang pertama, yakni memuji Allah dengan pujian-pujian yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi. Tsumma akhiru lahu sajidan. Kemudian Nabi di akhirnya sujud. Fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah niscaya aku dengar. Mintalah, niscaya akan aku berikan. Berilah pertolongan, niscaya aku akan memberikan pertolongan kepada apa yang engkau mintai. Fa'aqulu ya Rabbi ummati fayaqulu intalik fa'akhrij man kana fi qalbi adna mithqali habbati khardalin min iman fa'akhrijhu minan nar fa'antaliku fa'af'al. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah niscaya aku dengar. Mintalah, niscaya akan aku berikan. Berikanlah pertolongan, niscaya akan aku kabulkan apa yang engkau minta, yakni menolong umat-umatmu. Kemudian
aku mengatakan kepada Allah, ya Rob, umatku, umatku, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, pergilah, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya iman meskipun lebih kecil daripada beratnya biji sawi. Keluarkanlah orang tersebut dari neraka. Mendengar itu Nabi pun juga bepergian dan melakukan sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyelamatkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun beratnya lebih kecil daripada beratnya biji sawi. Ini masih terus sebenarnya sampai di dalam hatinya orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Yang jelas ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Gus Bah. Keterangannya terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis tentang syafaah, pertolongan Nabi kepada umatnya. Semoga kita semua kategori atau diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.